Saya sangat percaya sama Yesus, percaya banget sama Yesus. Apapun yang dia ucapkan di dalam Bible yang bertinta merah itu, coba ikuti apapun kata Yesus yang bertinta merah di Bible itu, itulah yang kami ikuti orang Islam. Makanya kami menjadi orang Islam karena Yesus. Saya ikuti ajaran Yesus, apapun kata dia yang ada di Bible saya ikuti. Terus mana ada Kalau tulisan? mbaknya nanti masuk neraka dulu, itu harus melewati jembatan dulu loh. Jembatan Asyar itu. Iya, tahu. Ya, yang dimana seperti seumpama satu helai rambut dibagi 7, jembatannya setipis itu. Lebih tajam Gimana kita daripada nggak pedang. jatuh? Iya, lebih tajam daripada pedang. Dan lebih tipis daripada rambut. Terus, iya, satu helai rambut yang setipis ini akan dibagi 7 lagi. Iya, itu sehelai rambut, jembatan itu. Ini lebih tipis dari rambut lagi. Jembatan itu. Iya. Terbentang di atas neraka. Betul. Jadi orang harus lewat itu semua. Iya, betul banget bang. Makanya jadi abang, kita tuh harus. Abang. Jadi mbak ya, nanti harus lewatin itu ya. Iya, orang Islam pasti lewatin itu. Wow. Sebenarnya kita semua terlahir Islam bang. Abang juga sebenarnya terlahir Islam, suci, bersih, tanpa debu. Oh, saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya lahir suci. Ya udah, itu iman. Enggak, kalau saya boleh tanya dulu. Ini kalau mbaknya tadi bilang, saya terlahir. Tempatan nih, nggak ada orang juga. Ini anak kecil yang saya bilang nih, Mbak. Anak kecil. Anak kecil itu dihasut setan. Iya, emang. Dihasut setan, dihasut iblis. Makanya terjadilah yang namanya pencurian. Ya, dia jadinya ingin mencuri karena hasutan dari iblis itu. Jadi ingat ya teman-teman, kata mbaknya ini menurut pemahaman dia, saya kurang tahu kalau yang lain. Menurut dia, anak-anak kecil yang umur 2 tahun saja sudah bisa itu mencuri, sudah bisa berbohong itu. Umur 2 tahun itu udah bisa. Iya. Nah, menurut mbaknya itu dipengaruhi oleh iblis, kata mbaknya. Emang. Iya, tetapi betul, bagi kami bukan karena dipengaruhi oleh iblis. Bagi kami, itu karena sudah ada natur dosa di dalam dirinya. Mencuri itu tidak diajarkan, memukul orang lain itu tidak diajarkan, melakukan dosa itu tidak diajarkan, tetapi bisa dilakukan. Karena apa? Natur kita ini adalah ada natur dosa, maka melakukan dosa itu otomatis tanpa diajarkan. Itulah natur dosa yang ada dalam diri kita. Yang kita wariskan dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Maka saya tidak percaya orang itu dilahirkan seperti kertas. Saya tidak percaya itu. Makanya Kristus hadir membereskan dosa itu, bukan hanya dosa warisan itu, tapi dosa-dosa yang kita buat di hari-hari ini, itu diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui kematian. Jadi begitu. Saya cuma mau bertanya bang. Iya, kenapa Ibu? Panggil Ibu ya, atau apa? Saya hanya ingin tahu. Iya. Mbak. Oke, Mbak, iya. Mbak aja, Mbak. Halo? Iya, lanjut Bu, lanjut ya. Panggil aja Mbak. Lanjut, Mbak. Saya hanya ingin mendengar konsep ketuhanan Abang. Kayak mana konsep ketuhanannya, seperti apa? Konsep ketuhanan. Definisikan Yesus itu seperti apa? Oh, didefinisikan Yesus itu seperti apa? Baik. Nah, Yesus itu, Ibu, dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia yang kita kenal telah hadir ke dunia. Jadi di dalam pribadi Tuhan Yesus itu ada 2 natur. Ada 2 natur. Natur yang pertama adalah kemanusiaan, karena memang dia adalah manusia yang sejati.
yang punya tubuh sama seperti kita ini. Nah itu pribadi Yesus. Yang kedua, dia adalah Allah itu sendiri. Nah seperti itu Bu, itu adalah yang bisa saya gambarkan tentang pribadi Tuhan Yesus. Yang Mbak minta seperti itu. Halo? Itu aja ya. Iya, terus? Iya, itu aja yang bisa saya gambarkan. Kalau menurut Mbak sendiri, Yesus itu seperti apa? Tapi saya melihat film Yesus itu. Iya. Yesus seperti apa ya? Sosok Tuhan Yesus yang kalian tuhankan ini, menurut saya dia adalah seorang utusan. Oh, dia adalah yang seorang diutus utusan. Terus? Oleh Bapa. Dia adalah jalan, bukan tujuan. Dia adalah utusan yang diutus oleh Bapa. Dia adalah jalan. Dia Terus? diutus ke bumi. Ya, dia diutus ke bumi untuk menyampaikan firman-firman dari Bapa atau Allah. Oke, apalagi yang Ibu Jadi ketahui tentang Yesus itu bukan Tuhan. Yang saya ketahui tentang Yesus itu bukanlah Tuhan. Dia adalah jalan menuju ke Allah Bapa. Oke, ada lagi yang Ibu tahu tentang Yesus? Dia adalah jalan gitu ya. Dan menuju ke Allah definisi Bapa. Tuhan menurut saya, definisi Allah ya. Itu yang Ibu tahu dia tentang adalah Yesus. jalan. Dia bukan Tuhan. Tapi kenapa Dia kalian bukan Tuhan. mentuhankan dia? Ya, itu yang saya tahu. Yesus itu adalah jalan. Jalan Yesus adalah kebenaran dan jalan. hidup. Jalan yang kebenaran dan benar. hidup. Iya, seperti itu. Berarti Ibu percaya sama Yesus? Ya. Sama Dia Tuhan bukan Yesus? Tuhan. Yang Tuhan dia itu bukan. adalah Allah Bapa. Yang Yesus sembah itu. Dia bukan Tuhan, dia Dia jalan. jalan. Jalan apa ini dulu? Jalan menuju ke surga? Oke? Atau Ya, jalan dia apa? jalan. Jalan apa ini? Jalan menuju ke surga atau jalan seperti apa yang Ibu maksud? Jalan menuju ke Allah. Allah Bapa itu. Oh, jalan menuju ke Allah. Dia adalah jalan menuju Allah Bapa. Oh, menuju ke Allah Bapa. Iya, dia adalah jalan. Berarti Ibu percaya sama Yesus. Jadi Yesus itu punya Tuhan, yaitu Allah. Ya, yaitu Allah Bapa adalah Tuhannya Yesus. Berarti itu Mbak ini percaya, sama saya ikuti Yesus, ajarannya. Semua yang dia katakan di Bible itu. Saya sangat percaya sama Yesus. Percaya banget sama Yesus. Apapun yang dia ucapkan di dalam Bible yang bertinta merah itu, saya coba ikuti apapun kata Yesus yang bertinta merah di Bible itu, itulah yang kami ikuti orang Islam. Makanya kami menjadi orang Islam karena Yesus. Saya ikuti ajaran Yesus, apapun kata dia yang ada di Bible saya ikuti. Kalau kepada Yesus berarti baca Alkitab dong. Sering baca Alkitab berarti kalau percaya sama Yesus. Halo? Mbak? Iya, kita pelajari semua. Dipelajari semua. Berarti kalau pelajari Alkitab, berarti Mbaknya seharusnya ada banyak yang Mbak lakukan di ajaran Tuhan Yesus. Iya. Misalnya
Iya, Yesus betul mengatakan banget, bahwa betul Bang. Hah? Mhm. Misalnya, Ya, misalnya nih Tuhan Yesus berkata misalnya, ya, tentang apa? Misalnya salah satu contoh saja. oke. Yang ibu Yesus lakukan tentang di itu. Bible melarang makan babi. Enggak. Yesus di Bible mengatakan janganlah memakan babi. Jadi saya nggak ikutin. Jadi saya nggak makan babi. Nggak makan babi. Di mana Yesus mengatakan itu? Itu jangan melarang itu. Di mana ibu baca itu? Ada di Perjanjian Lama kayaknya. Ya, kitab Perjanjian Lama. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen ini salah paham dengan dogma dan doktrin gereja. Sebenarnya Yesus ini adalah jalan menuju Allah Bapa, bukan Tuhan. Yesus ini jangan dituhankan ataupun disembah, karena dia murni datang ke bumi hanya untuk mengajarkan para pengikutnya, kita semua untuk menuju ke Allah Bapa. Seperti itu yang saya tahu ya. Banyak kok di kitab Perjanjian Lama Yesus itu melarang makan babi. Terus kalau mau masuk ke dalam mezbah itu harus Yesus cuci tidak tangan, larang cuci makan kaki, babi. cuci wajah. Yesus tidak Di ayat larang mana? makan daging babi. Ada kok ayatnya. Tapi saya lagi nggak pegang Biblos ini, lagi nggak pegang kitab. Alkitab, Matius Biblos. 15 ayat 11. Ya, ini. Nah, kata Yesus begini. Matius 15 ayat yang ke-11. Nah, begini kata Tuhan Yesus ya di dalam Injil Matius itu berbunyi demikian. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi ibu, sebenarnya yang haram itu bukan makanannya, karena kalau makanan masuk ke dalam mulut, terus itu masuk ke dalam lambung, itu nggak jadi apa-apa itu udah jadi kotoran, dan itu nggak najis. Yang najis itu adalah, kata Tuhan Yesus, yang najis itu adalah pikiran kita, isi hati kita yang diolah oleh pikiran, dan kita ucapkan kalimat-kalimat yang kasar, yang tidak baik, itulah yang najis, dan seharusnya itulah yang haram. Jadi bukan apa yang masuk di dalam mulut. Karena kalau makanan dimasukkan ke dalam mulut, itu besok-besok udah jadi kotoran itu. Apapun itu makanan yang masuk ke dalam mulut itu besok udah jadi kotoran. Tetapi kata Tuhan Yesus bahwa seharusnya yang masuk ke dalam mulut, yang keluar dari mulut itu, itulah yang najis, itulah yang haram. Memang di dalam Perjanjian Lama itu dilarang makan daging babi. Saya tahu itu. Di dalam Perjanjian Lama itu dilarang. Nah, terus kenapa kok Perjanjian Baru? Ya, terus Perjanjian Baru dibolehkan gitu. Nah, di dalam Perjanjian Baru ada istilah namanya adalah hukum seremonial atau hukum sipil dan hukum moral. Nah, ada istilah-istilah itu. Misalnya kalau di dalam Perjanjian Lama itu ada hukum sipil. Nah, hukum sipil ini Ibu, kalau di Perjanjian Lama itu orang yang kedapatan berzina, orang yang kedapatan mencuri itu harus dihukum mati, dilempari batu. Itu hukum orang Yahudi, orang Israel. Nah, di zaman Tuhan Yesus tidak berlaku lagi. Sekarang kalau orang ketahuan berzina, ketahuan mencuri, dibunuh enggak? Enggak dibunuh.
Jadi itu udah stop. Oke. Begitu juga dengan Oke. hukum makanan ini. Ya, ya. Di dalam perjanjian lama, itu segala kurban-kurban di perjanjian lama itu segala kurban itu dilakukan, dipotong. Begitu juga dengan makanan, itu dilakukan. Tetapi itu tidak berlaku lagi dalam perjanjian baru. Karena apa? Kristus hadir. Karena Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa apa yang masuk, ya, di sini dikatakan tadi, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Ibu dengar ya, kata Tuhan Yesus, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut? Iri hati kita tadi, kebencian kita yang kita olah dari pikiran, berasal dari hati, ya, dengki, marah, jengkel. Terus kita ucapkan, nah itu yang najis, yang haram. Makanan aja, mau makan makanan yang 10 juta, 1 miliar pun besok sudah jadi kotoran dia. Oke, terkait tadi ada ucapan-ucapan orang-orang Yahudi, hukum-hukum orang Yahudi zaman dahulu. Gimana cara Maria, ibunya Yesus, ketika dia hamil tanpa seorang laki-laki atau tanpa seorang suami? Apa ketika itu ada penduduk Yahudi, orang Yahudi yang menyatakan kalau dia itu adalah wanita penzina. Lalu apa bantahan, seperti apa cara mereka, cara Maria ataupun dia membantah orang-orang Yahudi zaman dahulu? Pasti dia dilempari, dibunuh atau disiksa atau di apa gitu kan? Pastilah ya. Terus ada nggak gitu cara-caranya membantah tuduhan-tuduhan seperti itu? Makanya, nah ini sebenarnya jauhnya, temanya itu jauh ya. Saya bicara tentang keselamatan di situ. Nah, kalau baca Alkitab, ya udah nggak apa-apa, dijawab aja dulu. Ya, Saya turun sebenarnya saya tidak tentang bahas itu, tetapi saya akan bahas itu sedikit saja. Ibu, saya kasih tahu. Makanya kalau tadi katanya sudah baca Alkitab, tetapi ternyata nggak sampai ke sana ini. Nah, kalau itu sebenarnya kalau baca itu di situ. Kalau baca kisah Yusuf tunangannya itu, tahu ya? Kalau itu Yusuf, diam-diam dia mau ceraikan Maria. Karena Maria punya tunangan. Terus? Ya Maria punya, kalau itu baca katanya baca Bible, nggak percaya saya. Bohong kalau percaya. Masa kalau ini aja nggak tahu. Kan Enggak. Jangan berbuat dosa ini. Enggak semuanya. Katanya tadi sudah baca. Beneran, gitu, saya baca, saya baru-baru belajar juga. Oke, tapi dibaca yang benar. Jadi hal itu memang aib di di tengah-tengah orang Yahudi kalau ada seorang gadis yang belum dinikahi, belum secara resmi tetapi hamil. Makanya kalau baca Alkitab itu, Yusuf diam-diam mau meninggalkan Maria karena dia hamil. Tetapi firman Tuhan datang kepada dia. Nah, lagi-lagi itu firman Tuhan datang kepada dia dan akhirnya pada akhirnya lahirlah Yesus Kristus itu. Begitu. Oke, saya nggak terlalu banyak data yang saya bawa ya. Saya juga nggak pegang Bible. Tapi kalau saya boleh bertanya mungkin dulu, lain kan kali Ibu tadi sudah mbaknya sudah banyak bertanya. Sekarang ini saya kembali ke tema saya. Oke. Apakah mbaknya ini yakin nggak masuk surga? Oh, yakin dong. Harus yakin. Yakin. Harus yakin. Dengan alasan apa? Ya, yakin. Ya, karena di dalam Al-Quran sudah tertulis kalau orang Islam itu semuanya pasti masuk surga. Walau harus ada yang beberapa masuk neraka, tapi di neraka cuma sementara. Paling dibersihkan dulu, disucikan,
baru dimasukkan ke surga. Dan agama yang selain daripada Islam, di luar Islam itu selama-lamanya, kekal selama-lamanya di neraka, seperti itu. Oh, jadi Ya. menurut Ibu, orang Islam itu ada yang masuk neraka tetapi disucikan dulu. Tetapi di luar orang Islam itu masuk neraka kekal di sana. Iya. Begitu. Mhm. Jadi mbaknya ini bedain dua. Iya, enggak ada Jadi orang pengujian Islam bagi kalau mereka yang masuk di luar neraka Islam. itu hanya sementara. Mereka itu Bagaimana? ya, cuman disiksa kan, dibersihkan, terus setelah itu disucikan, langsung masuk ke surga. Langsung masuk ke surga. Kalau mbaknya sendiri itu nanti kalau mati masuknya ke neraka dulu apa ke surga dulu? Langsung. Ya, itu kan rahasia alam yang menciptakan alam semesta. Saya juga nggak tahu amal saya udah banyak atau belum, ya kan? Jadi saya nggak bisa mengklaim diri saya itu masuk ke surga langsung atau ke neraka, seperti itu. Jadi yang tahu itu hanya Sang Pencipta, Sang Khalik, satu-satunya Tuhan. Itu yang tahu. Semua rahasia dia tahu sendiri. Nggak ada yang tahu. Dia aja yang tahu rahasia. Tetapi di salah satu ayat saja saya tanyakan ke Ibu ya. Itu di surah Al-Qur'an itu pasal 19 ayat 71. Itu terus sebentar. Iya. Itu dikatakan bahwa semua loh. Sebentar saya ambil pasti Al-Qur'an. itu mendatangi neraka katanya. Sebentar saya ambil Al-Qur'an. Berapa? Pasal berapa? Itu surah Al-Qur'an 19. 19 ayat 71. 19 ayat 71. Sebentar ya. Iya, boleh dibacakan ya. Sebentar. 71. Surah Al-Baqarah itu? Surah Al-Qur'an. Sebentar, mana dia? Yang jelas dong, Al-Baqarah atau apa? Al-Qur'an apa? Surah yang bunyinya apa? itu dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu telah menjadi kemestian yang telah ditetapkan. Al-Qur'an 19. Al-Qur'an 19. Bentar. Kok 19 sih? Surat apa gitu? Biar jelas saya cariin ini, biar saya jelaskan juga. Surah Al-Baqarah atau surah apa, Bang? Yang ganteng. Coba cari aja dulu di surah itu. Al-Baqarah kalau tidak salah. Coba. Apa 19 ayat berapa? Dia bilang aku nggak ngerti kalau 19. Kalau misalnya sebut Al-Baqarah, Al-Imran gitu, baru saya bisa cari cepet. Ini apa maksudnya surah 19? Bisa ngobrol tuh. Yang ini bisa baca ini, yang ini nak. Ini datanya. Mana? Bisa. Ini yang sudah saya tandai. KS 1971. Quran surah 19. Kok nggak ada ininya ya? Kok nggak ada Al-Baqarahnya, Al-Imrannya gitu loh. Nah. Sebentar ya, pelan-pelan ya saya cari. Susah nyarinya kalau kayak gini. 18, ini kan 18, ini nomornya. 18, Quran surah 19 katanya tadi. 9. Teman-teman, dari tadi saya menunggu sebenarnya diskusinya tadi malam ini dengan Pak Ustadz. Tadi kami sudah janjian pagi tadi, tapi
setengah 8 tadi janjiannya, tapi belum. Apa mungkin mati lampu di sana kali ya, di tempat beliau? 7. Surah Maryam. Sebentar. Di mana itu teman-teman? Oh iya. Ya. Oh. Udah ketemu? Oke. Sudah ketemu ya, Mbak? Dia di akhir. Oke. Tadi ya surah Maryam ini. Jadi kan bahwa jadi ini dijelaskan kalau semua manusia nanti di akhirat. Abang tahu akhirat? Iya. Nah, di hari akhir maksudnya. Di hari akhir itu, di hari pembalasan itu kita semua dikumpulkan kan, akan ditanyai satu persatu di hadapan yang maha mengetahui, yaitu Tuhan. Jadi kita semua itu akan menerima balasan amal perbuatan yang kita lakukan di atas dunia ini. Nah, gitu maksudnya. Menerima balasan apa mana ini? dia? Iya, menerima Neraka, balasan kan? lah. Mendatangi neraka, jadi kan? kita gini. Dengar. Kita hidup di dunia ini ya hanya sementara kan, untuk mencari amal yang baik, untuk mencari yang namanya amal baik, yang dimana nanti amal ini akan ditimbang. Kalau amal kita kebaikannya itu banyak melebihi dosa, jadi otomatis langsung masuk ke surga gitu Bang. Jadi kalau amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, itu masuk neraka dulu kan. Sudah saya bilang kan, masuk neraka. Tapi masuk nerakanya nggak kekal gitu, nggak selamanya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Nah, maksudnya gini ya, dalam surat At-Taha ayat berapa tadi? 74 ya. Oh ya. Ini tentang para penyihir Fir'aun yang menjadi orang-orang yang beriman. Para penyihir di sini dijelaskan di Al-Qur'an ya. Surah ini menjelaskan tentang para penyihir Fir'aun yang menjadi orang-orang yang beriman. Jadi kita tidak bisa hanya membaca Al-Qur'an tanpa harus tahu ini sebenarnya tentang apa. Jadi kita nggak bisa mengklaim ataupun menerjemahkannya sendiri tanpa harus mempunyai ilmu yang dalam gitu. Ini adalah ditafsirkan dari beberapa ulama bahwa bukan hanya itu ayatnya, banyak ayat yang lain yang menekankan bahwa ternyata neraka itu kekal adanya, dan orang yang masuk di sana itu kekal adanya di dalam situ. Iya, kekalnya itu untuk orang-orang yang fasik, untuk orang-orang kafir itu deh, betul. Nah, bukan kekal itu untuk orang Islam ya. Mbak ini bola-balik, tadi katanya nggak kekal, sekarang menjawab kekal. Kan saya bilang kekal bagi orang. Sebentar, saya bilang kekal bagi orang-orang kafir, orang-orang kafir. Ya. Orang berbuat dosa nggak kekal? Enggak. Orang-orang nggak berbuat dosa nggak kekal, hanya orang-orang kafir saja. Orang kafir saja dikhususkan, hanya khusus untuk orang-orang kafir. Tapi orang-orang yang berbuat dosa nggak kekal. Ya, kami Muslim yang berbuat dosa nanti kan dosanya akan dihapus. Setelah disiksa, saya bilang setelah penyucian langsung masuk surga. Tapi orang-orang kafir, orang-orang fasik itu kekal di dalamnya, bahkan dia di neraka jahanam. Tahu neraka jahanam? Neraka yang paling bawah tempatnya. Tapi kalau mbaknya nanti masuk neraka, sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa. Terus?
Mana ada Kalau tulisan? mbaknya nanti masuk neraka Terus? dulu, itu harus melewati jembatan dulu loh. Jembatan Asyar itu. Iya, tahu. Ya, yang Yakin dimana bisa lewatin seperti itu. seumpama satu helai rambut dibagi 7, jembatannya setipis itu. Lebih Ya, tajam gimana kita daripada nggak pedang. jatuh? Iya, lebih tajam daripada Dan pedang. lebih tipis daripada rambut. Terus, iya, satu helai rambut yang setipis ini akan dibagi 7 lagi. Iya, Itu dah, sehelai rambut. jembatan itu. Ini lebih tipis dari rambut lagi. Jembatan itu. Iya, Terbentang betul, di atas betul, neraka. betul. Jadi orang harus lewat Iya. itu semua. Iya, betul banget Bang, betul banget Bang. Makanya Jadi abang, kita tuh harus. abang. Jadi mbak Ya, nanti nggak harus apa-apa. lewatin itu ya. Iya, orang Islam pasti lewatin itu. Wah. Sebenarnya kita semua terlahir Islam, Bang. Abang juga sebenarnya terlahir Islam, suci, bersih, tanpa debu. Oh, saya tidak percaya itu. Saya Oh, tidak ya percaya udah. lahir suci. Ya udah, Saya itu percaya, iman. Enggak, kalau saya boleh tanya dulu. Ini kalau mbaknya tadi bilang, saya terlahir suci dan bersih. Saya boleh bertanya enggak tentang itu, seputar itu? Boleh, Nah, boleh, kalau boleh. mbaknya beranggapan saya lahir suci dan bersih, apakah orang yang mencuri itu diajarin enggak? Orang yang mencuri, mencuri itu enggak diajarin ada nggak? orang yang enggak ada orang yang diajarin mencuri ataupun agama manapun enggak ada Oke. yang mengajarkan untuk mencuri. Oke, Semua agama orang- mengajarkan tentang kebaikan. Oke. Oke? Orang diajarin nggak untuk berbohong itu? Oh, Ada nggak yang ngajarin? Nggak enggak ada ya? ada, enggak ada agama, oke. ya enggak Iya ada atau tidak agama aja? di Iya atau dunia tidak ini aja? satupun. Oke. Iya, tidak, Iya tidak, atau tidak, tidak tidak. aja? Tidak ada yang mengajar. Oke, Tidak, mencuri tidak Saya jawab, saya tidak. diajarin, mencuri apa namanya, berbohong tidak diajarin. Tetapi anak kecil bisa nggak dia berbohong? Bisa nggak mencuri dia? Bisa. Bisa. Kenapa Itu tidak? karena kenapa? Iya. Oh, gini ceritanya, Bang. Itu karena kenapa enggak? Oh, gini, Bang. Mau tahu ya? Makanya saya jelaskan, Bang. Dengar dulu ya. Iya, saya dengar Di nih. mana? Iya. Makanya. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan amunisi dulu. Oke. Jadi ketika manusia ingin mencuri sesuatu barang atau ingin berbuat dosa itu karena ada bisikan setan dan iblis. Jadi Tuhan menciptakan setan dan iblis. Tuhan juga menciptakan setan dan iblis, yang dimana iblis itu kerjaannya, dia tugasnya memang merayu, menghasut, pokoknya membuat manusia itu terlena gitu. Yang tadinya kita nggak mau mencuri, jadi kesempatan nih, nggak ada orang juga, Ini nggak anak ada kecil orang yang saya lihat, bilang gitu kan. ini, Mbak. Anak kecil. Anak kecil Iya, itu imannya. dihasut setan. Iya, emang dihasut setan, dihasut iblis. Makanya terjadilah yang namanya pencurian. Ya, dia jadinya ingin mencuri karena hasutan dari iblis itu. Jadi ingat ya teman-teman, kata mbaknya ini menurut pemahaman dia, saya kurang tahu kalau yang lain. Menurut dia, anak-anak kecil yang umur 2 tahun saja sudah bisa itu mencuri, sudah bisa berbohong itu. Iya. Umur 2 tahun itu udah bisa. Iya. Nah, emang. menurut mbaknya itu dipengaruhi oleh iblis. Kata mbaknya. Emang. Iya, Tetapi betul. bagi kami, bukan karena dipengaruhi oleh iblis. Bagi kami, Oke. itu karena Terus. sudah ada natur dosa di dalam dirinya. Mencuri itu tidak diajarkan, memukul orang lain itu tidak diajarkan, melakukan dosa itu tidak diajarkan, tetapi bisa dilakukan. Karena apa? Natur kita ini adalah ada natur dosa, maka melakukan dosa itu otomatis tanpa diajarkan. Itulah natur dosa yang ada dalam diri kita. Yang kita wariskan dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Maka saya tidak percaya orang itu dilahirkan seperti kertas. Saya tidak percaya itu. Makanya Kristus hadir membereskan dosa itu. Bukan hanya dosa warisan itu, tapi dosa-dosa yang kita buat di hari-hari ini. Itu diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui kematian.
Jadi begitu. Ya. Berarti orang-orang Kristen itu udah ditebus ya sama Yesus ya? Udah dong. Udah ditebus. Udah. Gitu ya. Oke, ditebus. Terus kalau udah ditebus bebas dong melakukan dosa ya? Mau dosa apa aja gitu kan? Udah ditebus kan dosanya? Bukan begitu. Bebas Kalau dong udah melakukan. ditebus, makanya kalau udah jadi orang Kristen itu dia mesti berubah. Kalau dia belum berubah, itu bukan Kristen yang baik. Itu bukan Kristen yang sejati. Tapi banyak kok kemarin viral-viral berita orang Kristen bejat yang Banyak, orang banyak. Saya akui banyak orang ya, Kristen makanya. yang hidup dalam dosa. Banyak. Itu mah oknum. Banyak. Tapi kalau saya mah percaya dia itu berbuat dosa karena bisikan dari iblis, bukan Banyak memang karena orang Kristen yang berbuat dosa, tetapi sesungguhnya mereka bukan orang Kristen yang baik, bukan Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati yang baik adalah imannya makin naik dan makin baik. Tetapi kalau dia Kristennya yang amburadul gitu ya, belum sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Nah, begitu dia, Mbak. Bukan karena kita sudah ditebus Kristus melalui kematiannya, maka kita bebas berbuat dosa. Itu kekeliruan, kekacauan dalam berpikir. Tapi di Bible kan memang kalian percaya dosa udah ditebus. Iya. Terus apa gunanya masih hidup di dunia ini kalau dosa udah ditebus? Ya udah hidup di surga aja gitu kan? Astagfirullah. Iya bener. Ya udah aku ke surga aja gitu sama Bapak gitu, sama Tuhan Yesus gitu kan. Ngapain masih hidup di dunia, weh? Ngapain kalian? Apa yang kalian lakukan di dunia ini? Jelaskan coba. Apa yang kalian lakukan di dunia ini sehingga kalian tidak ikut naik ke atas surga dengan Yesus? Oke, kata firman Tuhan pertama, jangan mau mati sebelum waktunya. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita tidak berhak atas nyawa kita. Karena nyawa kita ini, jiwa atau roh kita ini miliknya Tuhan. Kita tidak berhak untuk membunuhnya. Ataupun orang lain membunuh, itu kita tidak berhak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengikut Yesus, kata firman Tuhan, kita harus berbuah. Berbuah apa? Ya, melakukan kebaikan. Mengasihi sesama. Jadi itu. Jadi jangan mentang-mentang udah diselamatkan mau mati aja. Itu pemikiran yang dangkal itu, kesalahan itu. Kedangkalan dalam berpikir. Jadi tidak seperti itu, Mbak. Seperti itu ya. Kalau bisa gini ya, kalau diskusi itu jangan hanya bawa iman saja, Pak. Harus akal juga harus dibawa, ya. Kami dua-duanya pakai. Akal dan iman. Tetapi bagi kami orang Kristen, saya tahu saudara-saudara saya orang Islam itu akalnya lebih tinggi daripada imannya. Tetapi kalau kami, iman itu lebih tinggi daripada akal. Tapi satu paket itu tidak terpisahkan. Enggak, bukan begitu. Orang Islam itu satu. Iman dan akal itu harus beriringan kalau orang Islam itu. Makanya saya jadi Islam. Ya, karena di Islam lah saya menemukan sosok Tuhan yang masuk akal. Yang masuk dimana, akal. Ya, masuk akal. Tuhan yang masuk akal ya? Masuk di akal saya gitu. Konsepnya, detailnya, apa lagi? Pokoknya kalau definisi Tuhannya itu masuk akal. Okay. Menurut saya masuk akal. Baik. Kalau Tuhan yang masuk akal, yang mudah untuk dicerna, berarti Tuhan itu begitu kecil. Berarti dia bukan Tuhan. Bukan begitu kalau juga. Tuhan yang mudah untuk dicerna, kita ciptaan ini ciptaan Tuhan yang kita ciptaan Tuhan kalau mudah dicerna oleh pikiran, mudah untuk dimengerti, maka sesungguhnya dia bukan Tuhan, karena Tuhan itu maha besar. Itu Tuhan macam apa itu? Kalau begitu mudah dicerna, mudah untuk dipahami, itu Tuhan apa itu? Sesungguhnya dia bukan Tuhan. Karena dia mudah dimengerti oleh ciptaan. Jadi di Kristen kan sama seperti ini. Terus? Kenapa? Gini loh maksudnya.
Di mana Oh, kalau maksudnya Tuhan gimana? orang Islam, Tuhannya orang Islam itu tidak berpegang sama siapapun ataupun tidak bersandar sama siapapun. Dia absolut, dia satu, tetap satu, berdiri kokoh. Dia tidak membutuhkan siapapun seperti Yesus. Oke, jadi coba jelaskan dulu kepada saya Allah yang satu yang Mbak maksud. Oke. Allah yang satu yang Allah seperti apa? yang Allah yang satu itu ya, dia tunggal, absolut, tidak berpegang, tidak membutuhkan suatu apapun dan tidak membutuhkan pegangan ataupun sandaran. Dia absolut, tunggal. Tunggal. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, yang artinya Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Mau diserupakan dengan apapun itu tidak bisa dia. Karena apa? Misalnya saya mengatakan Tuhanku menjadi manusia. Jadi manusia itu ada Nggak kelemahan. usah ambil contoh itu. Jelaskan aja Allah yang satu yang Mbak maksud. Oh. Ya, Allah yang saya maksud itu dia satu, dia absolut dan dia tidak butuh apapun. Dia tidak membutuhkan siapapun dalam hidupnya. Oke. Nah, kalau saya Seperti boleh itu. bertanya, Tuhan itu yang satu absolut kata Mbaknya. Tuhan itu punya kehendak nggak? Oh, punya dong. Punya. Ya. Punya kehendak apa saja? Dia bisa, kalau dia ingin menjadi kodok, dia mau jadi kodok, tapi dia nggak mau. Karena apa? Karena tidak sesuai. Ya, maksudnya Kalau kehendak. dia mau menjadi manusia juga bisa. Oke. Tuhan saya tuh bisa jadi manusia kalau dia Oke. mau, Ya. tapi tidak sesuai pada tempatnya. Oke, maksud saya adalah Tuhan yang Mbak maksud yang satu itu punya kehendak seperti pengasih, penyayang, maha adil. Oh, tentu iya, Tuhan saya itu maha adil, maha tahu segala-galanya, tanpa harus dia bertanya, Terus? tanpa harus dia. Ya, oke, kita bicara itu. Berarti kalau Mbak tadi mengatakan Allah itu absolut satu, tetapi dia masih punya sifat, dia masih punya kehendak, apakah itu benar-benar satu? Maksudnya itu berkehendak, dia berkehendak atas segala sesuatu apapun yang ada di langit dan di bumi. Iya, Itu dia maksud punya saya. sifat kan, punya sifat penyayang, penyabar. Punya sifat penyayang, penyabar. Nah, dalam kehendaknya itu, dalam beberapa kehendaknya itu, sifatnya itu, Mbak mengatakan bahwa dia adalah Allah yang satu absolut. Tetapi dia memiliki sifat penyayang, penyabar, keadilan di dalamnya. Apakah itu yang Anda maksud? Tetapi dia punya kehendak lain. Tetapi Anda mengatakan satu. Di mana keabsolutannya? Di mana yang satunya di sana? Dia tetap satu. Iya, Akan satunya yang tetapi mana? kalau misalkan dia tidak berkehendak, dia tidak maha pengasih, maha penyayang, terus apa coba jadinya kita di dunia ini? Iya. Kalau misalnya dia tidak maha Banyak adil. mengatakan bahwa Allah itu benar-benar absolut satu. Tetapi Mbak menjelaskan Allah itu punya kehendak. Di mana yang satunya di sana? Tetapi dia punya itu. Ya ampun. Enggak, Kehendak saya itu tanya dulu bukan sama berarti. Mbak ini. Saya ambil contoh, mungkin itu terlalu jauh mungkin. Saya ambil contoh saja sama Mbak ini. Mbak ini percaya punya roh? Oh, percaya. Roh itu Allah yang menciptakan. Percaya punya pikiran? Bukan berarti Tuhan pikiran, punya roh loh ya. Punya kehendak? Punya. Nah, berapa punya Mbak dalam ini? diri saya. Berapa? Ya, saya tetap satu. Satu. Tetapi punya kehendak lain. Saya punya roh, saya punya jiwa di dalam diri saya. Tapi bukan berarti saya tiga. Terus di mana yang Mbaknya mengatakan bahwa Allah itu satu, tetapi sedangkan Allah itu yang Mbak jelaskan
Dia Aduh pusing memang ya kalau bicara sama Oten kayak gini ya pusing kita ya kalau menjelaskan kayak gini nih. bukan, Nggak bisa mbaknya paham. mengatakan Allah itu absolut satu. Tetapi di dalam Tunggal. Allah yang Anda jelaskan itu, di dalam Allah yang Mbak jelaskan itu, di sana ada kehendaknya. Saya Dimana ngerti, saya kesatuannya? Di mana paham. absolut satunya? Saya ngerti, saya Iya. paham Ya, coba maksud jelaskan. Anda. Ya, saya ngerti, saya paham maksud Anda. Ketika Tuhan dikatakan dia berkehendak, dia maha suci, maha mengetahui, maha adil, pasti Anda di dalam pikiran Anda itu terbayang-bayang kalau Tuhan itu ada jiwa, ada roh yang berpisah-pisah seperti itu, ya kan? Enggak kayak gitu. Roh itu Tuhan yang menciptakan jiwa. Bukan saya Kalau bukan berbicara tentang itu tetapi bagaimana kehendak itu? Bagaimana kehendak Allah itu? Pertanyaannya kurang profesional memang. Itu yang banyak sekali. Capek. Ada sifat penyayang Allah yang Anda maksud tadi, ada Ya ampun, sifatnya maha sebentar. adil. Tetapi Anda mengatakan Allah itu benar-benar satu absolut. Di mana satunya di mana? Tetapi punya kehendak dia lain. nggak paham ini. Tahu nggak? Allah itu punya sifat banyak, 99 Asmaul Iya, Husna. 99 dalam 20 nama kan? Iya. Iya kan? Aku pusing. 20 Pusing nama. banget sama orang ini. Nggak paham-paham. Jangan pusing-pusing. Nggak paham-paham. Dia pikir kayak film-film yang satu tubuhnya terus bisa menjadi 3 gitu kali ya. Ya ampun. Bukan. Nanti coba dipikirkan lagi, Mbak. Ini hanya saya bertanya saja. Coba dipikirkan lagi. Allah yang satu yang Mbak maksud itu, tunjukkan kepada saya yang benar-benar satu itu yang mana. Coba dulu saya ambil contoh saja sederhana ya. Coba lihat saya. Bisa lihat ya. Oke. Ini berapa? 1. Yakin 1? Iya. Benar. Masa Tuhan mau diumpamakan dengan pulpen? Ini hanya contoh saja, contoh. Kita tidak umpamakan. Iya, pasti nanti ini kan ada tutupnya gitu. Jadi 2 gitu. Ya udah deh, saya nggak ambil Nggak itu bermutu deh. banget Saya deh. ambil apa Nggak contoh? bermutu banget pertanyaanmu, nggak bermutu dah pokoknya. Enggak, mbaknya tadi menjelaskan Allah yang satu absolut, tetapi di sisi lain Allah yang Anda maksud itu ada kehendak, Sebentar. ada penyayang, Oke. itu Oke, maha adil. gini aja. Di mana yang satunya? Ya ampun, maksudnya gini loh. Dia bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan siapapun, tanpa dia harus minta bantuan, tanpa dia harus bersandar gitu, tanpa dia harus meminta bantuan Eli lama sabaktani gitu. Enggak kayak gitu. Sebenarnya dia bukan satu kalau begitu. Ya ampun, Kalau nggak bermutu yang banget. Anda maksud dia tidak bisa dia nggak perlu bantuan untuk dia ditolong, dia tidak perlu bantuan untuk melakukan segala sesuatu, dia bisa sendiri. Tetapi di dalam pribadinya sebenarnya ada banyak hal seperti kehendaknya, sifatnya, ada banyak. Berarti bukan satu berarti. Emang gini oh begitu ya. Begitu ya cara mendefinisikan Tuhan itu ya. Oh enggak kayak gitu. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita tidak bisa menyamakan dia dengan suatu apapun, apalagi kita membedakan sifat dan kehendak yang ada di dalam dirinya, enggak. Terus Enggak yang kayak Allah gitu konsepnya. Terus yang Mbak maksud Allah yang satu itu dia punya apa? Punya kehendak kan? Oke, dia punya kehendak, Punya tapi sifat, bukan berarti dia punya sifat dan Terus kehendak, di mana tapi kesatuannya bukan di sana? berarti Di mana sifat dan itu kehendak. keesaannya itu? Di mana tauhidnya di sana? Ya ampun, please deh. Bukan berarti dia punya sifat berkehendak, dia punya sifat apa lagi tadi, kemahaesaan ataupun apalah. Tapi bukan berarti dia itu kita tidak bisa pokoknya menyimpulkan Tuhan itu dia punya kehendak, berarti pasti dia ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Enggak kayak gitu konsepnya. Astaga, please deh. Oke deh, gitu aja ya Mbak ya. Gini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu aja dah. Oke deh, terima kasih ya. Oke, Ini shalom. hanya sekedar berbagi saja ya. Oke, ya. Iya. Terima kasih. Oke,
sudah Oke, terima naik kasih. dan kalau ada waktu lain kita boleh diskusi. Ya. Oke. Ya. Shalom. Shalom, shalom, shalom.